dua pasangan dan keluarganya jadi urung. Karena ini yang menjadi masalah. Kita bukan tugus gitu kan. Tugus yang mendambakan tuge. Jadi buat teman-teman nih, ini tadi dari spill juga sama Bli Wayan nih. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu apa istilahnya kayak terbebani lah gitu lah. Turunan laki-lakinya kita nggak perlu, kayaknya nggak ada masalah di karena kalau misalnya kita mau nyintahan ataupun bisa antar keluarga diomongin rembuk bareng-bareng karena itu tadi atas nama cinta. Atas nama cinta. Nah, tapi gini Bli, prinsip ketika kita sudah berkeluarga akan tujuannya adalah praja itu meneruskan keturunan anak yang suputra. Nah, dalam Hindu anak suputra itu, su itu artinya baik, putra itu adalah yang mampu menyelamatkan. Putra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini Bli Wayan. Yang kemarin kan tentang kalau pindah agama itu kan ternyata banyaklah problem-problem juga gitu kan, ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Nah, kalau misalnya nih ada nggak solusinya kalau yang dari pihak keluarga itu sama-sama atau salah satunya tidak punya keturunan laki-laki kan otomatis kalau di tradisi kita kan ada yang namanya kayak nyentane. Iya. Nah, nyentane sendiri itu kayak gimana sih itu? Iya. Nyentane dalam adat Bali itu kan karena kita sebetulnya dasarnya kita ini menganut paham patrilineal. Patriarki. Ya, jadi di mana yang punya wewenang utama dalam keluarga itu adalah laki-laki. Pihak laki-laki. Iya, jadi kita sebagai seorang laki-laki disebut dengan purusa. Nah, jadi unsur kesadaran dari pihak keluarga. Nah, setelah itu nyentane itu adalah merubah gitu ya. Merubah posisi purusa itu yang tadinya di laki-laki ini dirubah ke yang perempuan. Pihak perempuan. Karena secara garis keturunan yang perempuan tidak punya purusa, tidak punya generasi penerus. Nah, di situ stucknya tuh, sehingga kita sebagai masyarakat memahami bahwa kalau tidak punya keturunan laki-laki, wah solusi terakhirnya adalah harus nyentane gitu ya. Jadi perempuannya nyari laki-laki yang mau nyentane. Padahal tidak seperti itu, Bli. Ada solusi yang ditawarkan di dalam Manusmriti yang menjadi landasan hukum kita dalam hidup adalah satu, ada yang namanya sentane rajek. Nah, sentane rajek ini yang dimaksud dengan merubah yang dari pihak perempuan itu. Jadi itu sentane rajek. Jadi perempuannya dirubah menjadi purusa dalam ritual keagamaan. Ada itu upacaranya, prosesinya. Nah, yang kedua ada sentane peperasan. Sentane peperasan ini adalah mengangkat anak laki-laki. Untuk masuk, untuk ikut dalam keluarga si perempuan. Nah, inilah yang menjadi generasi penerusnya nanti. Nah, jadi itu solusi-solusi yang ditawarkan oleh Manusmriti. Jadi tidak berhenti pada kalau tidak punya anak laki-laki ya sudah harus nyentane. Tidak seperti itu. Ini tidak final, gitu. Asalkan kita mau mencari tuh, menggali apa stuck di mengangkat laki-laki itu menjadi perempuan atau secara skalanya pradana dan perempuannya jadi purusa. Tidak seperti itu kan. Nah, sehingga dalam perjalanan kita bermasyarakat inilah yang menjadi pegangan mestinya. Dan mungkin solusi yang ditawarkan tadi sentane peperasan, kemudian sentane rajek itu belum familiar, Bli. Nah, ini kan soal praktis yang ada di dalam masyarakat kita belum terlalu booming sehingga belum ada referensi. Ya kan? Walaupun ada ya sebatas lingkup
desa tertentu lah yang menjalankan kesepakatan itu. Juga kali ya? Betul, kesepakatan dari keluarga yang bersangkutan. Nah, karena yang menjadi problem adalah ketika sudah jadi nih, pasangannya sudah oke, udah sama-sama sayang nih, sama-sama cinta nih, tapi tetap gimana nih, harus jalan dharma gitu kan? Tapi nggak bisa nih, karena harus nyentanya tadi kan dalam tanda kutip harus ikut perempuan, terjadi penurunan harga diri itu. Bisa jadi kayak gitu. Artinya secara gengsi kita kan, padahal secara pemaknaan tidak seperti itu. Apalagi kalau ceweknya anak Palinas gitu kan. Ya, jadi demi cinta tetap di jalan dharma mestinya. Jadi jangan sampai kita menganut paham-paham yang merugikan kita. Ketakutan itu justru membuat kita jadi salah langkah gitu loh. Ada juga tuh yang kayak perkawinan yang antar pihak laki-laki dan perempuan ini sama-sama setara nih. Apa tuh namanya, perkawinan Padegelahan ya. Kemarin kan juga sempat rame juga tuh. Ada ritual untuk perkawinan padegelahan. Iya, secara prinsip memang tidak hanya perkawinan yang terjadi karena tidak memiliki saudara laki-laki, itu prinsipnya memang padegelahan tuh. Jadi kewajiban si anak perempuan walaupun dia ikut ke laki-laki tidak selesai tuh, gitu. Tapi tetap ada sumbangsih yang diberikan oleh pihak perempuan kepada keluarganya. Nah, lalu padegelahan ini yang membedakan dengan perkawinan yang pada umumnya adalah dia secara beban masyarakat atau adat itu memegang dua peranan. Di perempuannya dia bertanggung jawab, ikut sumbangsi, di keluarga laki-lakinya ikut sumbangsi juga. Jadi padegelahan yang ini lebih berat itu secara tanggung jawab sosialnya, karena dua dia ikut. Tapi itu bisa menjadi solusi. Nah, solusinya adalah yaitu tadi, bagaimana si keluarga ini sama-sama memahami bahwa kita itu hidup atau melalui perkawinan ini kan niatnya untuk mempermudah, meneruskan keturunan, mempermudah dalam menjalankan silaturahmi antar keluarga, menjalin hubungan itu, kemudian menjalankan ritual keagamaan gitu. Itu kan kuncinya di situ kan. Kalau ini sudah jalan, artinya jangan sampai kita terdistract dengan hal-hal yang tadinya tidak ada begitu pakem-pakem tertentu, lalu jadi merubah perspektif orang yang sudah berkeluarga tadi. Artinya kembali ditekankan bahwa padegelahan itu prinsip dari sebuah perkawinan, ya kan gitu. Prinsip dari sebuah perkawinan, hanya memang dominan yang terjadi di masyarakat kita diterjemahkan bahwa padegelahan itu adalah punya beban dan sumbangsih kepada dua keluarga, gitu. Jadi ya seperti itu akhirnya gitu ya. Nah, inilah yang sebagai sebagai bentuk motivasi, motivasi bahwa ya jangan takut di situ, gitu ya. Nah, untuk para orang tua, marilah membuka diri untuk menggali hal-hal yang memang selama ini dalam tanda kutip masih tersembunyi, masih tabu gitu kan. Iya, masih sangat begitu sensitif, sehingga jangan sampai kita yang tadinya ingin menyatukan kedua pasangan dan keluarganya jadi urung, karena ini yang menjadi masalah. Kita bukan tugus gitu kan. Tugus yang mendambakan tuge. Jadi buat teman-teman nih, ini tadi dari spill juga sama Liwayan nih. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu istilahnya kayak terbebani lah gitu lah. Overthinking. Walaupun pihak dari si cewek ini mungkin belum punya tidak ada yang keturunan laki-lakinya, kita nggak perlu, kayaknya nggak ada masalah karena kalau misalnya kita mau nyintaan ataupun bisa antar keluarga diomongin rembuk bareng-bareng, karena itu tadi atas nama cinta. Nah, tapi gini prinsip ketika kita sudah berkeluarga, akan tujuannya adalah praja itu, meneruskan keturunan, anak yang suputra. Nah, dalam Hindu
anak suputra itu, su itu artinya baik, putra itu adalah yang mampu menyelamatkan. Putra itu bukan gender, bukan laki-laki atau perempuan. Nah itu tuh yang harus digarisbawahi. Putri juga kan? Nggak ada seputra atau seputri, no, nggak ada. Seputra itu adalah yang mampu menyelamatkan leluhurnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, si Jarat Karu gitu loh. Jadi intinya dimanapun, apakah itu perempuan atau laki-laki, bila dia mampu menyelamatkan leluhurnya dengan meningkatkan kualitas hidupnya dia, maka itulah yang disebut dengan anak yang suputra. Kalau anak yang tidak berbakti dan tidak bisa menyelamatkan leluhurnya disebut anak yang kuputra. Kuputra, bangkong gitu berarti. Ya agak bengal ya. Jadi garis bawahnya adalah segeralah menikah ketika ketemu jodoh. Iya, dan jangan lupa tagline-nya adalah demi cinta tetap di jalan dharma. Oke, thank you Liwaya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya dan nggak kalah menarik pastinya. Dan terima kasih sudah membersamai kita. Siap. Kita tutup dengan Bang Santi. Om Santi Om.